Ada satu lagi yang jangan sampai terlupakan, yaitu bagian dari emosi mereka. Itu adalah bagian dari manusia. Oke? Nah, kita kan lagi mau bahas tentang gimana sih supaya karakter anak itu bisa sukses di masa depan. Masa depannya itu seperti ibu dan bapak. Ketika kita menjadi orang tua, kita menjadi manusia dewasa. Oke? Persiapannya itu ya itu tadi, mulai dari motorik kasar, motorik halus, kemudian perkembangan bahasa, perkembangan kognitif tadi juga dibahas ya, dan sekarang perkembangan emosi. Nah, karakter itu apa sih Bapak Ibu? Yuk kita lihat dulu. Nah, pernah nggak menemukan kita nih orang dewasa atau ibu bapak kalau di kantor lihat ada temen yang datangnya sering telat? Oke, terus ada anak-anak yang suka berindikasi bohong, memanipulasi, bahkan sampai besar. Ih, aku nggak ngambil ini, kenapa polisi nih? Tadi bukannya kamu yang ambil? Enggak, itu notabene berbohong, ya. Lalu gampang menyerah. Pernah nggak menemukan? Banyak kayaknya ya sekarang ya. Oke, anxiety, cemas. Aduh, aku belum apa udah harus begini begitu. Lalu social awkwardness. Aku kayaknya nggak pengen deh, aneh deh rasanya. Aku lebih suka sendirian, aku lebih suka sama my circle. Miss boleh tolong di sini biar terlihat jelas. Kemudian over dependent, apa-apa dilayani gitu ya, karena aku nggak bisa nyetir, aku nggak bisa ini, karena semua terbiasa dilayani. Dan terakhir tantrum. Oke, tantrum tuh apa aja sih? Pernah nggak sih Bu kalau melihat di film-film tuh ya pasangan pacar atau suami istri bahkan ngambek misalnya istrinya atau suaminya terus keluar itu bagian dari tantrum, ya kan? Orang-orang yang korupsi itu juga sebenarnya bagian dari tantrum. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Yuk kita bahas kemudian. Nah, karakter itu sebenarnya apa sih? Bahasa latinnya tuh karase, tanda yang terukir. Bayangkan seorang masterpiece itu mengukir tuh nggak cuma seret gitu ya Bu ya. Pasti ada yang namanya tujuan. Mengukir itu ada yang namanya seni, estetikanya dirajut sampai terbentuk sebuah karya yang indah. Nah, karakter itu adalah sebuah karya di dalam manusia yang itu terbukti melalui proses yang ada. Dari mana? Dari sebelum lahir, dari tumbuh kembang sampai dia menjadi dewasa. Nah, karakter terbentuk lewat proses observasi, mengamati, imitasi, dan juga penguatan perilaku positif. Walaupun negatif juga bisa. Ini saya kasih teori-teorinya biar ibu bapak tahu bahwa ini bukan sebuah statement belaka, tapi ini ada teorinya. Kemudian karakter itu juga berkaitan dengan perkembangan moral. Anak tumbuh melalui tahapan penalaran moral. Sama seperti kognitif, motorik, tadi ada tahapan-tahapannya seperti yang Dokter Kartika sebutkan. Karakter pun juga punya tahapan. Ya, dari kepatuhan hingga kesadaran nilai universal. Kesadaran itu tuh tumbuh ketika kita sudah menjadi dewasa. Oke. Nah, karakter itu dibentuk melalui apa? Melalui lingkungan. Jadi anak-anak ini ibu membuat karakternya seperti apa? Dari mana asalnya? Dari lingkungan. Lingkungan yang terdekat dari mana ibu bapak? Keluarga. Imitasinya dari mana ibu bapak? Papa mama. Atau coba sama mbak? Berapa jamkah anak kita berada di rumah bersama orang dewasa? Siapa orang dewasanya? Itu akan mempengaruhi karakter mereka. Oke, masa kritis anak usia dini, seperti kita sudah tahu bahwa katanya golden age itu dimulai dari 0 sampai 6 tahun gitu ya, bukan cuma 2 tahun, 6 tahun, bahkan sampai 7 sekarang di usia SD. Oke, masa emas membentukkan nilai, betul, karena disinilah lihat semua otak syarafnya itu optimal sekali bekerja di sini. Jadi kalau ada orang bilang manusia, bayi itu bagaikan teorinya empiris ya, kertas putih. Udah enggak lagi. Dari dalam perut ibu bapak kandungan itu sudah ibu gambarkan, ukirkan itu. Oke. Lalu anak menyerap konsep moral melalui apa? Pengalaman konkret, pengalaman nyata. Nah, seperti ini nih.
pengalaman nyata nih apapun yang dilakukan ibunya kepada anaknya. Oke, ketika mamanya mempersiapkan sesuatu nih mau acara parenting, anaknya mau ngapain ya? Nah, oke. Lalu karakter is a coach, not thought. Jadi apa yang ditangkap oleh anak-anak melalui lingkungan yang mereka lihat, yang mereka rasakan, yang mereka lakukan. Bukan hanya diajari, kamu harus minum ya, kamu harus makan sehat ya, enggak. Tapi kalau kita nggak siapin makanan sehatnya, they cannot coach. Oke, kita lanjut. Apa sih itu karakter anak sukses? Ibu mau anak ibu nanti besar menjadi apa? Kembali lagi yang tadi. Would they be a liar, a tantrum person, orang yang suka datang telat, tidak bertanggung jawab, yang nggak bisa bersosialisasi, ininya sendiri, yang bahkan overthinking. Banyak sekarang anak-anak yang overthinking, mereka bisa mendiagnose diri mereka, I'm depressed, miss. Hah? How do you know depressed? Apa itu depresi? Mereka udah bisa sebut bahwa mereka, aku overthinking, miss. Sampai dia nggak mau ke sekolah dan bisa state bahwa dirinya overthinking kelas 4 SD. Bisa bayangkan, dia mendiagnosa seperti itu. Saya nggak bisa ketemu teman-teman berisik, miss. Aku nggak suka dengan keberisikan. Bayangkan, anak-anak SD itu sudah bisa seperti itu. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Lihatlah bagaimana orang tua memberikan modelingnya. Oke. Nah, karakter anak sukses itu sih sebetulnya inilah yang kita harapkan ya. Yang pertama, mereka bisa respect. Bagaimana mereka respect dengan diri mereka sendiri, dengan cara merawat diri. Betul? Kita ajarkan dari dulu. Mereka sikat gigi, pakai baju sendiri, bagaimana menjadi dress up properly. Dan dia juga menghargai orang lain, mulai dari menghargai orang tuanya, asisten rumah tangga di rumah, gurunya, menyapa. Yuk kalau mau minta tolong sebutkan kata tolong, terima kasih. Itu adalah nilai-nilai moral yang tidak pernah disebut di peraturan, tapi perlu kita terapkan. Apalagi anak-anak zaman sekarang, mereka lebih cenderung yang cuek ya. Nah, ini PR kita Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sekarang udah dari masih generasi mana ya, mudah-mudahan udah mulai sekarang generasi milenial ya, 2000-an. Nah, kita tetap harus kembangkan nilai-nilai ini karena ini penting sekali. Lalu yang kedua, responsibility. Nah, kalau anak-anak ditanamkan rasa tanggung jawab, saya yakin tidak ada anak-anak yang nanti besarnya sering terlambat, sering bohong, sering menunda-nunda, sering merasa takut, nggak percaya diri dan selalu minta dilayani. Oke, ajarkan mereka untuk disiplin dalam waktu. Kemudian makan sendiri, kemandirian, baju sendiri. Walaupun ada mbak di rumah, asisten rumah tangga, ajarkan mereka untuk mencuci piring sendiri. Ya, berikan mereka tugas-tugas rumah yang bisa mereka ambil untuk bertanggung jawab. Bersihkan kamar, itu adalah bagian dari proses mereka melatih kemandirian. Lalu resilience, tangguh. Ini nih, yang katanya sekarang lagi seru-serunya generasi apa? Buah stroberi, cantik luarnya merah, gemes lihatnya, cerah. Tapi kalau kena benturan dikit jadinya apa Bapak Ibu? Mejret. Belum nyampe busuk Bu, tapi kena benturan dikit mejret. Jadi mentalnya seperti itulah yang dibayangkan stroberi. Mudah-mudahan enggak ya, kita patahkan itu supaya mental anak-anak kita ke depan tuh tidak semudah itu. Untuk kena gesekan jatuh, kena gesekan lembek. Kita bangkitkan mereka melalui ini. Jadikan anak-anak kita tangguh. Jatuh sedikit, ayo bagaimana cara kamu bisa bangkit kembali? Ketemu teman yang nakal, yang menurut mereka ganggu, gimana cara mencari solusinya? Jangan langsung diajak ribut orang tuanya. Oke? Kembali lagi Miss, OMG. Oke, baiklah. Kemudian integrity, kejujuran, dapat dipercaya. Tanpa orang lain melihat kita bisa melakukan yang jujur. Itu namanya integrity. Kemudian generosity, empathy. Yuk ajarkan anak-anak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Mereka sedih, katakan, kamu lagi sedih.
mama tahu, mama memahami. Lalu harmoni, kemampuan untuk bekerja sama. Ingat ibu bapak, hidup kita ini tidak bisa sendiri, kita adalah makhluk sosial. Yuk ajak anak-anak untuk bisa berkontribusi di dalam lingkungan sosial mereka supaya mereka tadi tidak anxiety, tidak merasa awkward di dunia sosial mereka. Mereka tidak merasa jadi depresi karena nggak punya teman atau tidak bisa bergaul. Kemudian harmoni tadi sudah, dan terakhir ada truth. Ini yang menurut saya pribadi dan sekarang concern dunia nyata ini adalah truth. Yuk tanamkan mereka nilai-nilai agama, ketuhanan, bahwa kita ini selogik apapun masih ada Tuhan yang menciptakan kita dan mengatur dunia ini. Biar kita punya rasa rendah hati yang juga nilai-nilai agama yang penting sekali untuk mereka bawa di kehidupan mendatang. Nah sebenarnya ini nggak usah susah sih, ada di St. John. Bukan promo loh ya, tapi memang ketika saya membuat presentasi ini saya ternyata ini ada semua di dalam. Okay. Dan ini betul-betul kami masukkan ke dalam silabus pembelajaran. Mudah-mudahan ini yang bisa kita buat untuk mencetak anak-anak kita. Oke. Dan ini tidak mudah, ini adalah proses pembiasaan. Nah, peran lingkungan ini juga penting. Tadi saya sebutkan observasi, imitasi. Oke, saya langsung ke strateginya. Yang satu adalah pengenalan emosi. Ajarkan mereka untuk mengenal emosi. Kalau mereka lagi marah, jangan langsung marah balik ya Bapak Ibu ya. Tenang, tetap tenang dan katakan, oh adik lagi marah. Karena ketika kita bilang seperti itu, kita memperkenalkan emosi marah. Oh, kamu lagi sedih, mama paham. Validasikan emosi mereka. Mama mengerti kamu lagi sedih. Terima emosi mereka. Jangan marah balik, jangan malah jadi mengconverse apa yang mereka rasakan. Jadi terimalah mereka dengan perasaan mereka apa adanya. Yuk kita belajar untuk memvalidasi perasaan mereka. Kemudian tanggung jawab sederhana, seperti yang tadi saya katakan. Rapikan mainan, bantu orang tua di rumah dengan hal-hal yang mampu mereka bisa lakukan. Latih empati, yang tadi ya, contoh kepedulian. Kemudian beri ruang untuk gagal. It's okay to be not okay. Tapi bagaimana mengovercome kegagalan itu yang perlu kita bantu. Beri juga rutinitas harian berkarakter. Ucapkan terima kasih, doa bersama. Okay? Memberikan sapaan ketika bertemu orang lain. Itu bagian dari rutinitas karakter. Nah, tantangannya adalah waktunya. Ibu bapak ya bekerja, apapun profesi ibu, apapun kesibukan ibu dan bapak, please give time. Karena golden age will never come back. Percayalah, kalau udah telat itu namanya penyesalan, bukan pendaftaran lagi. Jadi silakan luangkan waktu, jangan sampai menyesal. Kemudian pola asuh, aturan di rumah. Sekarang sudah banyak parenting yang bisa ibu catch up. Jadi jadilah orang tua yang cerdas melalui pola asuh yang baik. Lalu kejadian kecil jangan diabaikan. Selesaikan saat itu juga dengan bijaksana untuk membentuk mereka memiliki tadi emosi, pengenalan emosi, bagaimana mereka mengidentifikasi ada masalah dan mencari solusinya. Please appreciate mereka ketika mereka sudah mendapatkan solusi.